Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengeringan busa tikar produk buah dan sayuran. Slide selanjutnya. Teknik foam drying yaitu merupakan teknik pengeringan bahan berbentuk cair dan peka terhadap panas melalui teknik pembusaan dengan menambahkan zat pembuih. Lanjut. Pengeringan dengan bentuk busa atau foam dapat mempercepat proses penguapan air, dilakukan pada suhu rendah sehingga tidak merusak jaringan sel. Dengan demikian, nilai gizi dapat dipertahankan. Metode foam drying mampu memperluas area interface sehingga mengurangi waktu pengeringan dan mempercepat proses penguapan. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar pengering. Biasanya foam drying itu dilakukan dengan pengeringan menggunakan tray dryer. Langkah-langkah penting dalam proses foam drying. Yang pertama yaitu perlakuan bahan baku dan persiapan konsentrat cair. Kedua, konversi konsentrat menjadi busa yang stabil dengan memasukkan udara atau gas lain dan bahan pembusa yang sesuai. Ketiga, mengekspos busa dalam bentuk lembaran tipis ke aliran udara panas sampai mengalami dehidrasi atau dengan metode konduksi air panas. Yang keempat, pengkondisian dan penggilingan massa berpori kering sehingga bubuk menjadi lebih mudah dilarutkan dalam air. Berikut ini merupakan bagan aliran proses dari foam drying, yaitu pertama jus atau media cair, kemudian prakonsentrasi jika diperlukan, selanjutnya penambahan foaming agen dan penggabungan gas atau udara, kemudian whipping untuk membuat busa, pengeringan foam dalam bentuk lembaran di nampan pengering, kemudian penumbukan dalam bentuk bubuk, penumbukan dalam bentuk bubuk, kemudian proses packing dan penyegelan. Karakteristik busa. Karakteristik yang diinginkan dari busa sarang lebah yaitu harus terdiri dari sejumlah gelembung kecil dan seragam yang dapat mempertahankan struktur sarang lebah tersebut selama pengeringan. Gelembung busa biasanya pecah karena udara sehingga energi permukaan dari tetesan yang dihasilkan lebih kecil daripada sistem aslinya. Jumlah yang cukup dari stabilizer ditambahkan untuk memberikan stabilitas pada busa yang jika tidak akan runtuh sebelum semua kelembapan telah dihilangkan selama pengeringan. Langkah kunci dalam pengeringan tikar busa adalah persiapan busa yang stabil. Kemampuan pengocokan, kapasitas untuk membentuk busa yang stabil dengan udara merupakan sifat fungsional penting dari protein untuk aplikasi dalam produk makanan. Metode pembusaan membutuhkan lebih sedikit protein dan diukur dalam kondisi yang lebih ringan dan lebih terkontrol. Karakteristik busa diukur dalam 2 parameter, yaitu kemampuan pembentukan busa dan stabilitas busa. Kemampuan busa merupakan ketinggian awal busa di kolom segera setelah pembentukan, sedangkan stabilitas busa merupakan tingkat penurunan busa tersebut. Dengan kata lain, stabilitas busa atau pengocokan adalah kemampuannya untuk mempertahankan volume maksimumnya dan biasanya diukur dengan laju atau jumlah kebocoran cairan dari busa. Stabilisator yang paling cocok adalah albumin telur, asam lemak, monogliserida, campuran mono dan gliserida, ester lemak sukrosa pada tingkat sekitar 1% dari padatan kering dalam produk dalam membentuk busa yang stabil.
Persyaratan utama untuk proses pengeringan tikar busa adalah persiapan busa yang stabil. Mohon maaf Mbak, slide-nya masih slide 3. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik busa. Stabilitas busa sangat dipengaruhi oleh kandungan padatan terlarut dari sampel dan jenis serta konsentrasi induser busa yang ditambahkan. Berikut ini faktor-faktornya, yaitu ada komposisi sampel, padatan total sampel, suhu selama pembusaan, waktu pengocokan, dan jenis dan konsentrasi bahan pembusa dan penstabil busa. Secara umum, ketika kandungan padatan terlarut dalam sampel rendah, maka lebih banyak bahan pembusa dan stabilisator diperlukan untuk ditambahkan. Konsentrasi aditif yang diperlukan untuk menghasilkan kepadatan busa tertentu tergantung pada karakteristik bahan yang dibusa di samping lainnya eksternal variabel. Kemudian pengaruh waktu pengocokan dalam pembuatan buih jeruk bali dengan penggunaan GMS sebagai bahan pembusa, penambahan waktu pengocokan dari 6,5 menjadi 15 menit tidak menghasilkan signifikan perubahan ukuran gelembung. Namun setelah 15 menit beberapa kerusakan terjadi pada tingkat yang sangat lambat dan bahkan setelah 30 menit pengocokan busa masih menimbulkan ukuran gelembung yang baik. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Untuk selanjutnya yaitu agen pembusa. Di sini agen pembusa terdapat 3 contoh sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 22 tahun 2013 mengenai penggunaan bahan tambahan pangan pembuih. Di sini yang pertama terdapat putih telur. Putih telur ini merupakan agen pembusa sekaligus penstabil busa karena memiliki sifat hidrofobik. Selain putih telur, terdapat beberapa protein yang dapat digunakan untuk pengeringan busa, yaitu seperti gelatin ataupun protein kedelai. Biasanya digunakan untuk pengeringan busa ampas seduh teh. Yang contoh kedua, gum santan di sini biasanya digunakan untuk produk roti, jus buah kemasan, kemudian saus, kecap. Yang ketiga, karboksimetil selulose atau CMC di sini biasanya digunakan untuk bahan yang semi basah seperti selai, yogurt, kemudian es krim. Selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas dari pengeringan busa, dapat kita lakukan perhitungan. Yang pertama, menghitung ekspansi busa. Di sini dengan cara persen ekspansi sama dengan V1 min V0 per V0 dikali 100, di mana V1 ini merupakan volume akhir produk dengan satuan cm kubik, kemudian V0 merupakan volume awal produk dengan satuan cm kubik, dan yang berikutnya yaitu perhitungan stabilitas busa. Di sini yaitu V0 T per dV, di mana V merupakan perubahan volume busa yang terjadi selama selang waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepadatan busa. Di sini sama dengan rho densitas dikalikan dengan V0 per V1. Nah, proses pengeringan busa sendiri dapat kita lakukan dengan cara yaitu yang pertama, pengering tikar busa dengan tipe sabuk. Di sini, suhu udara yang mengalir melintasi bahan dikendalikan pada suhu 65 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Kemudian, pengeringannya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Itu tergantung kepada karakteristik bahan yang akan dikeringkan. Nah, namun kelemahan dari
tipe sabu ini sendiri, yaitu jika ingin menghilangkan produk dari sabuknya itu akan mengalami kesulitan. Next. Yang kedua, ini dapat dilakukan menggunakan pengering baki. Pengering baki ini prinsipnya dengan udara terkontrol diarahkan nozzle mengarahkan pancaran datar tipis udara ke atas melalui lubang baki untuk menembus busa dan menumpuknya di kawah berbentuk gunung berapi di sekitar setiap lubang. Nah, kelebihan dari pengering baki ini sendiri yaitu waktunya diperlukan sangat singkat, kemudian sederhana dan murah. Namun kelemahannya yaitu kapasitas pengeringnya sangat rendah atau kecil. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai keuntungan metode foam mat drying dibandingkan dengan metode tradisional. Keuntungan yang pertama yaitu metode ini dapat digunakan untuk mengeringkan bahan yang lengket, kental, dan yang sulit kering sekalipun, serta bahan yang peka terhadap panas seperti lem, gelatin, pigmen pernis, dan lain-lain. Bahan cair apapun dapat dikeringkan dengan metode foam mat drying ini, asalkan dengan catatan mampu membentuk busa yang stabil. Lalu, keuntungan yang selanjutnya adalah keuntungan utama dari busa, yaitu strukturnya mampu menyediakan permukaan yang luas, di mana air dapat dengan cepat menguap dan mempersingkat proses pengeringan, serta mengurangi beban energi dan menjadi lebih ekonomis. Lalu, keuntungan yang ketiga, selain dapat memproses bahan yang sulit dikeringkan, metode ini dapat dikontrol dengan mudah untuk mendapatkan kriteria dari suatu produk yang diinginkan. Misalnya dengan mengontrol besar temperatur untuk mendapatkan produk dengan rehidrasi yang baik. Metode foam mat drying ini dapat diaplikasikan pada suhu yang rendah, sehingga tidak merusak jaringan sel. Dengan demikian, nilai gizi dari bahan yang digunakan dapat dipertahankan. Lalu dapat dengan mudah pula untuk mengontrol besar kepadatan dari suatu produk dan dapat mudah pula untuk mengatur tingkat volatilitas dari produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu aplikasi komersial dari foam mat drying. Setelah dipelajari selama beberapa waktu dan dikembangkan pada beberapa operasi komersial, metode foam mat drying ini sudah terbukti cukup efisien dan dapat diterima untuk menggantikan metode spray drying, yang merupakan teknik yang sangat rumit dan memakan banyak energi. Contohnya pada pengeringan buah-buahan seperti jeruk, lemon, jeruk bali, tomat, stroberi, jambu biji, dan apel, dengan hasil menunjukkan bahwa teknik pembusaan atau foam mat drying ini dapat menurunkan waktu pengeringan hingga sebesar 30,8 sampai dengan 41,5%. Berikut adalah salah satu contoh dari proses foam mat drying. Di sini terdapat buah melon yang diharapkan nanti hasil produknya adalah berupa icing atau serbuk yang bisa digunakan pada makanan atau minuman. Untuk prosesnya, yang pertama di sini dibuat dengan blender, dihaluskan dengan blender untuk didapatkan bentuk berupa jus atau puree, lalu ditambahkan dengan pembuih hingga didapatkan hasil seperti pada nampan ini berupa busa, lalu dimasukkan ke dalam alat foam mat drying yaitu tray drying, lalu hasilnya berupa dried foam mat yang berupa powder yang nanti akan digunakan sebagai icing cake atau penggunaan pada makanan dan minuman lainnya. Selanjutnya adalah video dari proses foam mat drying. Apakah suaranya sudah terdengar, suara dari videonya? Belum kedengaran. Oh, baik Pak, saya coba ulang.